Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Adik-adik yang Kak Vicky sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pekan ini kita kembali berjumpa ya. Dan pekan ini insya Allah kita akan mempelajari tema yang baru, yaitu kita akan mempelajari sebuah buku, sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala yang namanya adalah Kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab Al-Adabul Mufrad. Nah, Kitab Al-Adabul Mufrad ini, adik-adik rahimakumullah, ya adalah kitab yang berisikan tentang hadis-hadis dan ayat-ayat Allah yang membahas adab dan akhlak. Ya, ada adab yang baik, ada akhlak yang baik, ada juga adab atau akhlak yang buruk. Nah, adik-adik yang Kak Vicky sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang benar dan sempurna ajarannya. Ya. Jadi Islam atau agama kita, agama Islam adalah agama yang benar dan sempurna ajarannya. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Islam adalah agama yang benar, agama yang diridhoinya dan sempurna ajarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zaki dibaca ayatnya Zaki. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Artinya, Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah Islam. Ali Imran ayat 19. jazakallahu khairan. Belvina, coba dibaca ayatnya. Belvina ada? Atau Sajidah boleh? Sajidah dibaca ayatnya. Yang mana, Pak? Yang ini, yang ayat pertama ini, Innad-dina. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah Islam. Iya. Ali Imran ayat 19. Iya. Jazakillahu khairan. Nah, adik-adik yang Kak Fikir sayang karena Allah, Allah berfirman, Innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah agama Islam. Kak Fikih, kok agama yang benar? Iya, karena adik-adik, agama selain Islam itu kan ada banyak. Ada agama Kristen, ada agama Yahudi, ada agama Hindu, agama Buddha, ada agama Konghucu, dan lain-lain. Nah, agama itu adalah agama yang salah. Yang benar menurut Allah adalah agama Islam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, Ibrahim, coba dibaca ayatnya Ibrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. iya. Raisa, dibaca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir
rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Wa raditu lakumul Islam madina. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Surat Al-Maidah ayat 3. nah, barakallahu fiki, jazakumullahu khairan. Adik-adik, ya, Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, ya, bagimu dinakum agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku untukmu, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridho Islam sebagai agamamu. Kak Fikih, ridho itu apa sih? Nah, nanti kita akan pelajari di hadis berikutnya ya. Nah, kemudian di antara bukti adik-adik bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yaitu banyak hukum-hukum atau peraturan yang diatur dari hal yang kecil hingga hal yang besar. Dari masalah tauhid, peribadatan atau peribadahan hingga bagaimana kita berinteraksi kepada sesama makhluk hidup, ya. Kemudian sebentar adik-adik, ada yang keluar nih. Maaf ya, tadi ada telepon masuk, ya. Dan dari mulai masalah tauhid, peribadahan, hingga bagaimana kita berinteraksi kepada sesama makhluk hidup. Dan juga agama Islam mengatur dan mengajarkan pemeluknya dari hal yang kecil seperti bagaimana adab buang air kecil, hingga hal yang besar seperti bagaimana kita beribadah kepada Allah, cara sholat, cara berpuasa, cara haji, cara umroh, dan lain-lainnya. Tidak ada agama dan ajaran yang sempurna seperti Islam. Karena Islam adalah agama yang paling benar dan harus kita percaya akan hal itu. Kita nggak boleh ragu adik-adik, kalau Islam itu adalah agama yang benar, nggak boleh ragu. Dan Islam adalah agama yang indah, agama yang penuh dengan kedamaian juga kasih sayang. Islam adalah agama yang melindungi setiap makhluk dari berbagai kejelekan dan keburukan dengan syariatnya atau hukum-hukumnya. Syariat itu apa sih Kak Fikih? Hukum-hukum dalam Islam, peraturan-peraturan di dalam Islam, ya. Nah, pentingnya kita mengenal dan mempelajari adab dan akhlak yang mulia di dalam Islam, ya. Di dalam agama Islam, adab dan akhlak sangat diperhatikan. Karena agama Islam adalah agama yang menghimpun seluruh kebaikan. Entah itu kebaikan yang kecil atau kebaikan yang besar. Contoh, coba siapa yang bisa kasih contoh kebaikan yang kecil, adik-adik? Ayo, siapa yang... Betul. Menyingkirkan duri atau penghalang dari tengah jalan. Terus, kebaikan yang paling besar apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Ngasih makan kucing. Apa? Ngasih makan kucing. Ngasih makan kucing. Membantu orang yang sedang terluka. Membantu orang yang sedang terluka. Iya, bagus ya. Nah, kebaikan yang paling terbesar itu adalah mentauhidkan
Allah ya adik-adik, alias kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, itulah contoh kebaikan yang kecil dan kebaikan yang besar. Semua kebaikan, adik-adik, sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad, begitu juga dengan adab dan akhlak. Jadi Nabi Muhammad dari awal diutus menjadi seorang nabi dan rasul, hingga beliau wafat, itu beliau sudah mengajarkan semua kebaikan, mengajarkan adab dan akhlak yang bagus, menjelaskan adab dan akhlak yang buruk, itu sudah dijelaskan. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad merupakan manusia yang paling bagus adab dan akhlaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Nah, siapa yang mau baca ayatnya nih, adik-adik, coba angkat tangan. Kalau yang tadi sudah, gantian ya. Zaki tadi sudah. Yang lain, siapa yang mau baca? Mumtaz, silakan Mumtaz, dibaca ayatnya. Mumtaz, jadi baca ayatnya enggak? Apa? Itu ayatnya ada di layar. Wa innaka. Aku Ustaz. Iya, lo namamu kan Mumtaz. Oh, yang ayat di mana? Yang di layar Cuman yang ada atas enggak? itu. Iya, betul. Cuman satu apa dua itu? Satu. Wa innaka la'ala Khuluqin. Bukan julukin, Oh iya. khuluqin. Oh iya. Khuluqin azimin. Azim. Iya, artinya apa? Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Ayat 4. Bagus. Nah, coba Ukasha dibaca ayatnya, Ukasha. Mana Ukasha nih? Ukasha mau baca ayatnya enggak? Satu apa dua, Ustaz? Satu aja, nanti gantian yang lain. Wa ala khuluqin azim. Artinya? Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Al-Qalam ayat 4. Nah, jazakallahu khairan ya Ukasha. Adik-adik di surat Al-Qalam rata-rata sudah hafal ayatnya ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya kamu itu akhlaknya, budi pekertinya itu sangat bagus. Yang paling sempurna di antara manusia. Tuh, kata Allah begitu. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Belvina coba dibaca hadisnya. Yang bu'is itu kan? Iya betul. Nabi Muhammad juga bersabda, bu'is tuli utam mima solihal akhlaqi. Aku diutus untuk sempurnakan akhlak mulia. Iya, jazakillahu khairan. Rasulullah bersabda adik-adik, bu'istu, sesungguhnya aku diutus li utam mima untuk menyempurnakan solihal akhlaq. Ya ini akhlak yang mulia. Emangnya Kak Fikih di zaman Rasulullah diutus sudah ada akhlak yang mulia? Sudah ada adik-adik. Terutama orang-orang Arab itu kalau menjamu tamu, akhlaknya bagus sekali. Mereka juga suka bersedekah, mereka suka bantu orang. Nah, kayak gitu ya.
Nah, Rasulullah diutus di tengah-tengah mereka untuk menambah atau menyempurnakan akhlak-akhlak mereka yang sudah bagus. Apalagi di negara kita nih, di Indonesia, adik-adik. Masyayikh itu kalau datang ke Indonesia suka memuji akhlak-akhlak orang Indonesia. Orang Indonesia itu orangnya baik-baik, orangnya ramah-ramah, apalagi kalau lagi musim haji adik-adik, lagi musim umroh. Oh, polisi-polisi itu senang sama orang-orang Indonesia. Kenapa? Gampang diaturnya, gampang dikasih taunya, mau mendengarkan kebaikan. Nah, itulah di antara contoh-contoh akhlak yang mulia, ya. Nah, Nabi Muhammad juga bersabda. Nah, selanjutnya nih Kak Vicky aja yang baca ya adik-adik ya. Khiyarukum ahsanukum akhlaqan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, jadi adik-adik, kalau ada orang pakaiannya bagus, terus wajahnya ganteng atau cantik, dia bukan termasuk orang yang paling terbaik. Tapi yang paling terbaik adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Ya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling banyak mainannya, yang paling banyak uang jajannya, bukan. Dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Athqalu syai'in fil mizani khuluqin hasanin." Amalan yang paling berat pada mizan atau timbangan amal nanti di akhirat adalah akhlak yang mulia. Ya, jadi kalau misalkan kita amal solehnya sedikit adik-adik, sholatnya sedikit, cuma sholat wajib aja, puasanya puasa wajib aja, bayar zakat aja, ya, pergi haji doang, kita nggak mengerjakan kebaikan-kebaikan yang banyak misalkan. Kita sholat sunnahnya jarang. Tapi kita itu akhlaknya baik sama orang, akhlaknya baik sama Allah, akhlaknya baik kepada sesama manusia, sesama makhluk, maka itu bisa memberatkan timbangan amal kita nanti. Dan ada seorang ulama yang namanya Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan, adab dan akhlak itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, adab dan akhlak kepada Allah. Kedua, adab dan akhlak kepada Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, adab dan akhlak kepada sesama makhluk hidup. Ya, Kak Vicky, sesama makhluk hidup itu sama siapa aja? Sama semuanya yang makhluk hidup. Mau sama binatang kah? Mau sama tumbuh-tumbuhan kah? Ya, begitu adik-adik rahimakumullah. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan dulu nih. Adab yang pertama. Adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang hamba, adik-adik ini kan kita semua hambanya Allah ya. Yang diciptakannya, maka kita harus menjaga adab dan akhlak kepada Allah, yaitu dengan mentauhidkannya dalam beribadah, mengerjakan semua perintahnya, dan menjauhi seluruh larangannya. Apabila ada seorang hamba berbuat syirik kepada Allah, tidak mau mengerjakan perintah-perintahnya, dan melanggar larangannya, maka dia telah berbuat dosa. Dan itu tanda dia tidak beradab kepada Allah. Berarti Kak Vicky, kalau ada orang nggak mau sholat, dia sama juga nggak berakhlak baik ya sama Allah. Betul adik-adik. Kalau ada orang berbuat syirik, maka dia tidak beradab kepada Allah. Kemudian yang kedua, adab dan akhlak kepada Nabi Muhammad. Beliau adalah manusia biasa seperti kita. Jadi adik-adik jangan mengira Nabi Muhammad itu makhluk yang beda. Tidak, tapi Nabi Muhammad itu manusia biasa kayak kita. Tetapi beliau itu diangkat oleh Allah sebagai utusannya untuk menyampaikan ajaran agama Islam kepada semua makhluk hidup, kepada seluruh alam semesta.
Dan kita sebagai umatnya harus beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang beliau ajarkan. Kita mencontoh kehidupannya dengan mengerjakan sunnah-sunnahnya. Ya, siapa yang bisa nih adik-adik menyebutkan satu aja contoh sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita? Ayo, apa? Siapa yang bisa? Bersiwak. Betul. Bersiwak, sholat sunnah. Iya, bagus sekali. Itulah, ya. Tahajud. Iya, bertahajud. Iya, bagus. Kemudian, juga kita mengerjakan semua yang diperintahkan dan apa yang dilarangnya. Apabila kita beribadah tanpa mengikuti ajaran beliau, adik-adik rahimakumullah, ya, dan tidak mengerjakan apa yang beliau perintahkan dan juga melanggar apa yang beliau larang, maka kita telah berdosa. Dan itu tanda kita tidak beradab kepada Nabi Muhammad. Ya. Makanya adik-adik, kalau kita ingin beribadah kepada Allah, kita sebisa mungkin mengikuti tata caranya Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi kita berusaha bagaimana sih kita berusaha mempelajari gimana sih caranya Rasulullah tuh salat kayak gitu adik-adik. Atau kata Rasulullah, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dari aku tata cara berhaji, tata cara berumroh. Contoh haji aku, contoh umrohnya aku. Nah, kita berusaha. Kalau mau pergi haji atau mau menjalankan ibadah umroh, kita mengikuti caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melanggar, maka kita tidak beradab kepada Nabi Muhammad. Lalu yang ketiga, adab dan akhlak kepada sesama makhluk. Setiap yang diciptakan oleh Allah adalah makhluk. Semuanya adik-adik. Semua yang diciptakan itu namanya makhluk. Dan sesama makhluk, kita harus menjaga adab dan akhlak baik itu kepada sesama manusia, jin, binatang, atau bahkan tumbuhan. Ya. Apabila kita tidak menjaga adab dan akhlak kepada sesama makhluk, maka kita bisa terjatuh kepada kezaliman dan hal yang tercela. Kak Vicky, kalau kita beradab, berakhlak baik kepada manusia, aku udah tahu. Kalau sama binatang, aku juga udah tahu. Sama tumbuh-tumbuhan juga aku udah tahu. Nah, kalau berakhlak dan beradab kepada jin tuh gimana Kak Vicky? Adik-adik, berakhlak dan beradab kepada jin itu adalah kita tidak mengganggu mereka. Emang kita bisa gangguin jin, Kak Vicky? Bukannya jin doang yang gangguin kita, kadang-kadang mereka suka jahil. Bisa adik-adik contohnya. Makanya nih kata Rasulullah, kalau ada ular masuk ke dalam rumah kalian, itu jangan langsung dibunuh. Ya, iyalah Kak Vicky, aku panggil pemadam kebakaran. Bisa adik-adik ya. Tapi jangan dibunuh. Tapi kita peringati dia, diusir ya sampai 3 hari. Nah, kalau sudah 3 hari dia masih masuk lagi baru boleh dibunuh, itu kata Rasulullah. Kenapa? Karena bisa jadi ular tersebut adalah jin ya. Terus yang kedua, kita nggak boleh buang air panas sembarangan. Contoh misalkan di wastafel, itu kita hindari adik-adik ya. Gitu. Jadi kalau mau buang air panas, bagusnya kita campur dulu dengan air yang dingin biar tidak panas banget, baru kita buang. Ya, jangan misalkan kita lagi masak mie atau masak air, terus tiba-tiba airnya dibuang aja langsung ke wastafel. Itu tidak bagus. Ya. Kenapa Kak Vicky kok di wastafel nggak boleh begitu? Kata para ulama, jin itu adik-adik tinggalnya diantaranya adalah di pipa-pipa, ya,
lalu ada di celah-celah tembok, ya. Ada juga jin-jin yang tinggal di atas loteng. Nah, kayak gitu. Ya. Seperti itu adik-adik. Kita jangan sampai membuat mereka merasa terganggu. Kenapa? Karena mereka juga makhluk Allah. Mereka juga beribadah kepada Allah bagi mereka yang beriman, ya. Kemudian perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini adik-adik kita sudah masuk kepada bab atau pelajaran yang ada di kitab Al-Adabul Mufrad, ya. Orang tua, adik-adik, adalah sebab adanya kita terlahir di muka bumi ini. Ayah mencari nafkah dan ibu merawat kita. Keduanya memiliki jasa yang sangat besar di dalam hidup kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semua sebagai anak harus berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik atau berbakti. Surat Al-Ankabut ayat 8. Ini adik-adik dicatat ya. Para ulama ahli tafsir. Nah, perhatikan. Para ulama ahli tafsir mengatakan berbakti kepada kedua orang tua, ya, berbakti kepada kedua orang tua dengan perbuatan dan ucapan yang baik. Dengan perbuatan dan ucapan yang baik. Juga menyenangkan hati mereka sebagaimana yang Allah ridhoi. Nah, ini penting adik-adik ya. Kadang perbuatan kita itu seperti berbakti, tapi mulut kita enggak. Contohnya, disuruh ke warung, suruh beli apa? Beli telur, beli minyak sama Umi. Kakak, tolong dong ke warung. Ya, kitanya jalan, berangkat ke warung, tapi mulutnya ngomel. Umi mah aku lagi nyantai juga disuruh ke warung. Tuh kayak gitu. Ya. Kalau misalkan kita udah mengerjakan kebaikan, maka mulutnya juga harus mulut kita juga harus berlaku baik dengan perkataan-perkataan yang lembut. Misalkan disuruh ke warung, kakak, adek, ayo ke warung beliin Umi garam, beliin Umi bumbu, gitu ya, beliin Umi telur, ya, minyak. Maka kita jawab, iya Umi, sini aku bantuin. Nah, kayak gitu. Nggak boleh kita bilang macam-macam, ya. Kemudian kita berusaha menyenangkan hati mereka sebagaimana yang Allah ridhoi. Maksudnya gimana Kak Vicky? Jadi adik-adik, menyenangkan orang, ya, terutama kedua orang tua kita harus sebagaimana yang Allah ridhoi itu adalah jangan berbuat maksiat. Contohnya, misalkan kalian disuruh ke warung beli rokok, nggak boleh, ya, disuruh beli rokok. Kakak tolong beliin rokok buat Abi, nggak boleh, ya. Kenapa? Karena rokok itu tidak baik adik-adik ya. Ya, rokok itu haram hukumnya di dalam Islam dan itu kemaksiatan. Terus gimana Kak Vicky? Ya udah tolak aja baik-baik. Enggak ayah, enggak mau. Aku kan sayang sama ayah. Aku nggak mau ayah sakit, begitu. Ya. Atau misalkan disuruh melakukan hal-hal yang tidak baik, contohnya berbohong, ya. Atau kita disuruh bohong sama umi kita, sama abi kita, sama ayah kita. Nggak boleh kita tuh bohong adik-adik, nggak boleh kita ikutin. Ya, seperti itu.
Nah, hadis yang pertama. Siapa yang mau baca hadisnya nih adik-adik? Yang belum baca tadi siapa ya? Ada Kumala nih. Kumala mau baca hadis nggak? Kumala tapi nggak respon. Siapa lagi? Zaki aja, Yang Zaki. mana? Hah? Yang mana? Ini yang hadis pertama Kumala. Yang ada di layar kelihatan nggak? Pelajaran Nggak hadis. Iya, hadis 1. Kelihatan? Perintah agar sholat di awal waktu supaya Bukan, mendapatkan itu pelajaran hadis. Hadisnya yang di atas. Hadis 1 tuh ada. Kumalanya masih bingung ya? Zaki aja, Zaki. Iya nih, kayaknya Kumalanya masih bingung. Ya udah Zaki aja deh. Zaki Dari dibaca. Abu Amr Asy-Syaibani. Dari Abu Bukan Amr Mumtaz. Zaki di Asy-Syaibani. sini. Zaki ini ada 2 di sini. Mumtaz Zaki sama Zaki. Kalau Zaki yang Mumtaz, Ustadz panggilnya Mumtaz ya. Ya, Zaki silakan dibaca. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, dia berkata, Abdullah bin Mas'ud mengabarkan kepada kami, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang amal apa yang paling dicintai Allah. Maka Rasul menjawab, sholat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu amal apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian amal apa lagi? Maka beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, beliau bersabda seperti itu, jikalau aku minta ditambah bertanya lagi, niscaya beliau akan menambah menjawabnya. Barakallahu fiik. Coba Raisa, Mbak Elvina deh. Mbak Elvina dibaca hadisnya. Kalau Zaki tadi bacanya ngebut banget. Mau balapan ya? Ayo Mbak Elvina. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, dia berkata, Abdullah bin Mas'ud mengabarkan kepada kami, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang amal apa yang paling dicintai Allah. Maka Rasulullah menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu amal apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian amal apa lagi? Maka beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, beliau bersabda seperti itu, kalau aku minta ditambah bertanya lagi, misalnya beliau akan menambahnya, menjawabnya. Iya, jazakillahu khairan. Nah, adik-adik rahimakumullah, ya di sini ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Kak Vicky kok nggak ada hadis riwayatnya? Biasanya ada hadis riwayat ini, riwayat Muslim, riwayat Ahmad, Ibnu Majah. Nah, adik-adik, semua hadis yang kita baca ini riwayatnya oleh Imam Bukhari. Karena ini kitabnya Imam Bukhari. Ya, jadi Kak Vicky tidak menyertakan hadisnya diriwayatkan oleh siapa? Karena pasti sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, Abdullah bin Mas'ud pernah nanya sama Rasulullah, Rasulullah, amal soleh apa sih yang paling bagus, yang paling jempolan? Kata Rasulullah, sholat pada waktunya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud tanya lagi adik-adik, terus apa lagi wahai Rasulullah? Berbakti kepada kedua orang tua. Terus apa lagi? Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berjihad di jalan Allah. Nah, jadi ini 3 amalan ya adik-adik. Sholat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan berjihad di jalan Allah. Kita ambil pelajaran hadis adik-adik. Yang pertama, hadis ini perintah agar sholat di awal waktu supaya mendapatkan keutamaan berupa pahala yang besar. Kalau laki-laki biasanya sholat awal waktu karena ke masjid. Nah, kalau yang perempuan gimana? Hehehe. Bisa nggak
kalian adzan, pas adzan nih Allahu Akbar, langsung sholat. Ya, tidak ditunda dulu. Ya, ini adalah amalan yang terbaik. Kemudian yang kedua, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah menyebutkan berbakti kepada kedua orang tua adalah amal soleh yang terbaik. Tuh adik-adik. Lalu yang ketiga, keutamaan berjihad atau berjuang di jalan Allah. Nah, para ulama menyebutkan kalau Rasulullah menggabungkan sebuah amal soleh dalam satu kesempatan, berarti amalan itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ya, jadi sholat di awal waktu itu sama kayak kita berbakti kepada kedua orang tua, sama kayak kita berjihad di jalan Allah. Sama juga ketika kita berbakti sama orang tua, pahalanya juga sama. Ya, seperti kita tuh sholat pada waktunya. Atau berjihad di jalan Allah. Tapi ini sifatnya tergantung dengan kondisi adik-adik ya. Karena ada hadis, ya, ada seorang pemuda, dia mau ikut jihad sama Rasulullah adik-adik. Tapi dia pergi jihadnya dilarang sama uminya. Ya. Terus ditanya sama Rasulullah, bagaimana kamu meninggalkan ibu kamu di rumah? Kata pemuda itu, aku meninggalkan umi aku di rumah dalam keadaan menangis. Maksudnya, si pemuda ini tuh nggak diizinin pergi jihad. Nah, kata Rasulullah, udah kamu nggak usah ikut jihad. Kamu tinggal aja sama umi kamu berbakti sama kedua orang tua kamu atau kepada ibu kamu, sama kayak sedang berjihad. Tapi ini bukan jihad yang wajib ya adik-adik ya. Nah, seperti itu adik-adik ya. Jadi, ada kesamaan dalam keutamaan. Kemudian, boleh mengucapkan kata seandainya di dalam selama dalam tujuan atau niat yang baik. Bukan dalam bentuk protes kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kan kita suka gini adik-adik. Misalkan nih, kita terlambat menghadiri suatu kegiatan. Entah misalkan kita terlambat sekolah, terlambat menghadiri kajian. Ya. Terus kita bilang, coba tadi, seandainya tadi berangkat lebih awal. Seandainya tadi aku naik ini, seandainya itu. Itu kata para ulama, itu perkataan yang tidak boleh. Ya. Tetapi kalau misalkan ada kata seandainya dan di situ ada tujuan atau niat yang baik dan bukan bentuk protes kepada takdir Allah, maka itu boleh. Contoh, misalkan begini, seandainya aku bisa pergi haji, mungkin aku bisa lebih sempurna dalam keimanan. Itu boleh adik-adik, ya. Kemudian memperhatikan setiap jawaban dari pertanyaan yang diberikan dengan menjawab pertanyaan sesuai kemampuan berpikir si penanya. Nah, ini penting adik-adik ya. Kalau kita punya adik di rumah, kita ditanya sesuatu sama adik kita nggak boleh sembarangan jawabnya. Ya. Adik kita belum paham apa-apa, ditanyanya, dia nanya sesuatu yang aneh gitu, kita jawabnya penuh dengan perhatian, penuh dengan kesabaran, ya, begitu. Dan juga adik-adik, para sahabat Nabi sangat menghormati dan mengagungkan Nabi Muhammad dengan tidak suka banyak bertanya kepada beliau. Nih adik-adik, termasuk adab kepada guru, kita tuh jangan suka nanya yang aneh-aneh. Kadang Kak Fikih suka ditanya yang aneh-aneh sama murid-murid Kak Fikih kalau di TPA. Ya, ditanya yang pokoknya aneh-aneh deh, ya, begitu. Itu tidak boleh. Kecuali tanyanya tentang ilmu pengetahuan, tentang pelajaran, itu bagus. Lalu seorang guru yang ditanya harus bersabar dengan pertanyaan murid-muridnya, dan seorang murid harus menjaga adab kepada gurunya dengan tidak banyak bertanya atau bertanya dengan pertanyaan yang aneh-aneh. Dan yang terakhir,
Berjihad atau berjuang di jalan Allah tidak selalu dengan berperang. Bisa juga dengan berjihad, yaitu dengan menuntut ilmu. Berjihad dengan bersedekah. Berjihad dengan melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Atau berjihad dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang sudah jarang dikerjakan. Jadi jihad itu bukan perang doang adik-adik ya. Jihad itu ada banyak. Nah, seperti kita sekarang nih, lagi menuntut ilmu. Kita sedang berjihad di jalan Allah. Seperti kalian belajar ke sekolah, itu sedang berjihad. Berjihad di jalan Allah, yaitu jihad di dalam ilmu. Nah, seperti itu ya adik-adik rahimakumullah. Nah, karena sebentar lagi waktu Isya, maka mungkin kajian kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Adik-adik ada yang mau bertanya silakan. Kalau ada yang ingin bertanya. Aku, Ustadz. Iya, silakan Hafiza. Ustadz mau tanya, kenapa sih kita harus berbakti sama orang tua? Apa Hafiza pertanyaannya bagus sekali. Kenapa sih kita harus berbakti sama orang tua? Adik-adik, ya, terutama Hafiza yang bertanya, yang melahirkan kita siapa? Itu jawabannya. Yang melahirkan kita adalah umi kita. Ketika melahirkan, umi kita itu mempertaruhkan nyawanya. Banyak ibu-ibu yang mau melahirkan anaknya itu rasanya kayak mau meninggal adik-adik. Ya, rasanya itu sakit banget. Begitu. Terus lagi, ayah kalian. Ayah kalian itu mencari nafkah. Nah, kalau nyari nafkah keluar rumah juga sama mempertaruhkan nyawa mereka. Naik motor, tiba-tiba kecelakaan. Naik mobil, tiba-tiba kecelakaan. Ada yang lagi kerja adik-adik, ya di pabrik, tangannya terluka atau mungkin kepotong, ya. Terus banyak hal, ya. Nah, itu di antara kenapa kita harus berbakti kepada ibu dan ayah kita. Karena mereka tuh jasanya besar. Yang ngajarin kalian ngomong siapa? Umi sama Abi. Bisa ngomong A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Abi dan Umi kita. Yang bisa ngajarin makan, ngajarin minum, ya, atau yang lain-lainnya. Bisa sholat, bisa beribadah, ya, itu kedua orang tua kita. Baik adik-adik, sudah adzan. Hari ini kita cukupkan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.